Australia yang skuadnya akan diumumkan. Dia sudah menyebutkan akan diumumkan besok hari Jumat, skuad siapa saja yang dipanggil. Tapi yang jelas tadi aku membaca berita-berita dari Australia bahwa paling nggak ada 5 nama yang tidak bisa tampil. Salah satunya duet ya, duet di belakang tuh Harry Soutar dan Alessandro Sirsati ya, Sirsati itu. Dan strikernya Yenggi itu yang kalau nggak salah main di Championship itu juga kondisinya 50-50. Jadi dia sudah pulih dari cedera tapi barusan pulih dan belum bisa tampil full di klubnya. Kamu melihat situasi ini, apakah bisa dimanfaatkan oleh kita atau gimana Yos? Melihat uh, ini sudah ada, bahkan ada yang bilang wah ini kita bisa mengambil 3 poin, tapi ada yang bilang kalau uh, Australia tetaplah Australia gitu. Jadi kita pun nggak tahu pemain cadangan mereka seperti apa dan tetaplah waspada melawan Australia. Tapi menurut pandanganmu gimana Yos? Dalam situasi tim kita full tim tapi harus melawan tim yang tidak bisa diperkuat oleh kekuatan utamanya, gimana Yos? Ya memang harusnya timnas Indonesia juga perlu waspada ya karena memang Australia ini juga secara ranking memang ya jauh di atas kita, tim yang memang sudah beberapa kali lolos ke babak final turnamen di Piala Dunia, sehingga memang kalau kita nanti ingin memainkan laga kita Maret atau Kamis minggu depan, ya saja poin yang harus diutamakan memang kita tidak memandang secara penuh gambaran kekuatan Australia. Memang tadi sudah disebutkan memang beberapa pemain tidak bisa berkuat absen di laga menghadapi timnas Indonesia, tetapi kan kita perlu ketahui bahwa skuad kita ini ya terbilang relatif cukup baru untuk dilihat sebagai gerbong baru ya, gerbong lokomotif baru di bawah kepelatihan timnas era Patrick Kluivert gitu ya kalau kita bandingkan dengan Sintayong. Jadi memang ya kitanya memang tidak bisa menilai bahwa kapasitas kualitas lawan itu sepadan atau tidaknya, tetapi poin yang penting adalah di dalam menghadapi sisa laga ini ya tentu adalah bermain sesuai dengan kapasitas yang ada. Karena kalaupun kita memang ya tadi sudah juga disebutkan ya dengan skuad yang terbaik ya versi yang pernah ada di timnas Indonesia ini kan masih menjadi tahap awal ya, ujian juga bagi pelatih baru kita apakah bisa memaksimalkan kekuatan yang ada gitu dengan bertambahnya pemain baru seiring berjalannya waktu kan akan semakin banyak lagi yang akan didatangkan oleh pemain timnas Indonesia melalui pemain keturunan, tetapi kita juga harus ingat bahwa pertandingan 90 menit nanti itu merupakan salah satu pertandingan final juga karena mengingat posisi kita ini kan kalau dibilang ya running in the way-nya sudah sangat bagus gitu. Jadi kalau satu poin krusial pun nanti tentu akan mempengaruhi hasil yang lain. Jadi memang bagaimana yang harus dipersiapkan adalah terutama kualitas pemain kita sendiri, kemudian bisakah atau mampukah pelatih mengadaptasi dengan gaya bermain timnas memang sebelumnya sudah sangat baik di era Sintayong, kemudian akan lebih dioptimalkan lagi di era Patrick Kluivert. Kita belum bisa berbicara mengenai bagaimana nanti apa ya gaya bermain yang cocok yang akan kita menghadapi Australia dan Barat. Tetapi kalau kita lihat komposisinya melalui daftar Garuda Kole yang sudah dipanggil seperti 7 nama, ada 3 pemain yang naturalisasi yang akan bergabung, ya tentu kita sudah harus bisa menerka bahwa memang ternyata Patrick Kluivert ini tidak ingin merombak tim secara total secara penuh. Artinya adalah dia ingin menjaga tetap kualitas yang sudah ada di permainan di era pelatih sebelumnya bisa dipertahankan dengan baik. Kemungkinan kalau kita menganalisanya seperti itu, nama Garuda Callingnya saja sebenarnya hampir-hampir mirip ya 11-12, ya tentu nanti gaya bermainnya pun Pakem pasti akan sama dengan pelatih sebelumnya. Yang membedakan adalah kapasitas pemain yang semakin meningkat itu dengan sentuhan atau racikan pelatih yang baru. Kalau basic mungkin Australia kemarin Garuda Calling kan nama-nama yang sudah kita dengar ya sebelumnya di FIFA match sebelumnya. Tentu namanya sama lagi, ada ketambahan pemain satu baru Septian sekarang yang ada di DIM. Tapi ya itu adalah bagian untuk meramu strategi yang terbaik agar bisa mendapatkan poin penuh di dua laga menghadapi Australia dan Bahrain. Kalau kita menarikkan lagi ya nanti pasti mungkin lawan Australia kalau kita boleh analisis bisa kembali memakai formasi 3-back karena kan sejauh ini itu adalah yang
cocok untuk timnas ya, cocok dalam artian karena memang selama ini kita sudah terbiasa bermain seperti itu. Kalau kita melihat ya acuan Patrick Kluivert tidak berani merombak skuad secara total gitu ya, otomatis kan karena ia ingin mempertahankan kualitas tim yang sudah terbangun dengan baik begitu. Jadi perubahannya pun nanti bilang hanya mikro saja ataupun dari segi taktikal lebih akan bermain ofensif gitu saja sih, dengan pemain yang suplai pemain yang lebih banyak kan tentu dan kualitas lebih bagus kan tentu permainan pasti akan lebih berbeda. Hal ini yang mungkin dirasa bahwa masuk akal juga bahwa Patrick Kluivert ternyata masih mewarisi legasi dari Sintayong yang memanggil pemain yang berdasarkan juga based on performance begitu. Ya kita nanti perlu lihat juga ya, kan tentu selain timnas nanti di tanggal 20-25 ya, yang terpenting adalah analisis dari segi taktikal juga, bagaimana ketika nanti bola ditendang untuk pertama kali asuhan Patrick Kluivert ini ingin memainkan pola seperti apa sih, ini yang penasaran kita nanti akan saksikan ya. Tentu juga nanti kita akan bahas secara taktikal juga di konten kita, tapi memang ya sekali lagi kita tekankan bahwa memang timnas Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Jadi kalau kita memaksimalkan permainan yang ada, tentu mungkin lebih bisa dibilang masuk akalnya antara bisa bermain dengan kapasitas tim atau pragmatis adaptif gitu ya. Pragmatis adaptif adalah menyesuaikan kapasitas lawan tanpa perlu kita merubah total. Karena ya sudah, ini final kan, kita bilang kita terpleset saja kehilangan 3 poin atau 1 poin pun ya tentu kan itu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia, karena kita sudah sementara federasi juga sudah mensupport habis-habisan sangat totalitas untuk dapat memastikan bahwa Indonesia ini benar-benar tidak ingin mengulang kejadian seperti di Olimpik ya, di timnas U23 yang sudah masuk ke playoff tetapi hanya kalah tipis dari Gini gitu kan. Ya tentu kita kalau bisa pun di senior ini bisa lebih cepat untuk masuk ke Piala Dunia, kenapa tidak. Itulah taruhan dari direksi juga pertemuan besar sebagai nama-nama besar yang ada di staf kepelatihan dari timnas Indonesia saat ini. Iya, tadi kau sempat singgung dikit soal taktikal, dan kita akan masuk ke taktikal news soal sisi Australia dulu. Kita sebelumnya bertemu Australia, kita bisa menahan 0-0, gempuran yang sangat luar biasa waktu itu di GBK. Sedikit ada faktor ya, kita diuntungkan dengan rumput, serangan bertubi-tubi dan kualitas Martin Paes sangat luar biasa. Tapi waktu itu adalah Australia-nya Graham Arnold dan sekarang adalah Australia-nya Tommy Popovic. Kamu melihat dua pelatih ini secara perbedaan gimana? Mengingat Australia ini adalah satu-satunya tim yang bisa mengambil poin dari Jepang. Gimana kamu melihat perbedaan taktikal dari dua pelatih Australia ini? Ya tentu kemarin analisanya kita sudah membahas ketika di leg pertama itu pemain dari Australia sangat pintar memanfaatkan pergerakan di ruang ya, pergerakan antar lini. Jadi karena memang ya sudah pasti karena secara postur memang saat itu mereka lebih unggul dari kita, tetapi memang kelebihan yang lainnya adalah mereka mampu mengkomunikasikan permainan di gap ya, di channel ruang antara lini. Jadi senjata utama mereka kan sebenarnya juga hampir sama selain permainan dari sayap, yaitu adalah kecepatan para pemain. Begitu seperti ini ada Goodwin, di tengah ada Jack Saraphan yang bisa menjadi gelandang jangkar gitu. Tentu pemain ini patut diwaspadai, apalagi kalau back di belakang masih ada beberapa nama. Harry Suter kemarin main tetapi untuk laga besok dia absen, kan masih ada Cameron Burgess dan lain-lain. Itu tidak hal yang sangat timpang kalau kita ingin bandingkan. Tapi yang terpenting adalah kalaupun saat itu timnas kita di era STY sudah bisa berhasil menahan imbang dengan ternyata man of the match-nya adalah Martin Paes, penjaga gawang kita saat itu ya, yang tampil sangat gemilang dengan beberapa kali save, itu membuktikan bahwa itu kan bukan sekedar kita bisa mendapatkan 1 poin, tapi secara permainan kita juga masih belum bisa menyamai apa yang diinginkan oleh pelatih gitu ya. Kalau kemarin kita lebih boleh dibilang sih ya kita berkat Martin Paes juga ya, karena kalau tidak ada Martin Paes mungkin skor itu tidak akan 0-0 gitu ya. Tapi ya ini adalah satu hal yang bagus. Kalau kita kemarin backnya adalah pertahanan kita sudah sangat luar biasa, tentu ketika di pertandingan putaran kedua nanti menghadapi Australia, hal lain yang perlu diwaspadai juga adalah bagaimana pemain kita yang baru ini bisa memaksimalkan kondisi yang ada. Kalau faktor non teknis misalnya rumput ya, nanti di Australia kan sudah pasti rumputnya juga akan sama kan ya, bahkan lebih dari Gelora Bung Karno. Jadi itu sudah pasti tidak jadi masalah. Yang terpenting kan memang itu tadi seperti aku sudah bilang tadi adalah
pemain kita sendiri memang harus siap untuk menghadapi 4 laga turnamen kali ini gitu, karena yes, misalkan nanti kita kalau berandai lawan ingin bermain menyerang, atau misalnya nanti lawan tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain yang inti seperti Australia kan cedera, nanti Bahrain pun sama misalnya. Tetapi kalau kita sendiri tidak siap kan ya sama saja begitu. Ini makanya adalah ujian yang sangat baru di skuad timnas ini. Selain kita ingin menyaksikan analisis pertandingan ya tentu kan apa ya, kalau dibilang kemarin jarak waktu saja pemain timnas kita berkumpul itu sangat singkat, makanya kan mengutamakan kemarin lebih Patrick ya, ingin langsung bertemu di Australia untuk ya praktis untuk menjalankan apa ya, istilah pertemuan dulu lah, pertemuan antar pemain sekitar kurang lebih 3-4 hari. Itu mungkin waktu yang sangat singkat, tetapi itu adalah hal krusial sih itu. Sementara Liga 1 kan memang pertandingan di hari Kamis ini sudah match day terakhir kan, artinya pemain yang dari Liga lokal bisa break lebih cepat untuk bergabung dengan timnas. Tapi untuk pemain yang di Eropa kan masih weekend ini masih ada permainan, masih ada match day, jadi masih menunggu hingga weekend ini selesai baru pemain itu praktis semua bisa berkumpul di timnas Indonesia dengan relatif waktu 3-4 hari. Itu tantangan yang terbesar bagi kita, karena kita selama ini tidak pernah melihat highlight video pemain timnas berkumpul secara penuh gitu. Itu adalah tantangan tersendiri bagaimana PT Kluivert bisa mengkombinasikan waktu yang ada dengan kapasitas pemain yang ada. Jadi kalau kita bicara nanti Australia, gaya bermainnya hampir sama seperti leg pertama, tetapi juga perlu kita ketahui tim kita ini juga baru, jadi pertandingan besok boleh dibilang 0-0 bagi kedua tim, tidak ada yang unggul, meskipun secara head to head ya kita mungkin bisa masih kalah, tetapi itu sama saja 0 karena praktis relatif semuanya baru gitu kan, tidak bisa diprediksi. Ya ini yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, bahkan aku sendiri sangat ingin menantikan bagaimana nanti ke depannya bisa nggak ya kira-kira dalam waktu yang relatif singkat ini kita menampilkan permainan yang lebih ofensif dibanding pelatih sebelumnya. Itu kan harapan masyarakat seperti harapan aku pribadi juga, karena ya kita sudah disuplai habis-habisan, kalaupun nanti gaya bermainnya masih dibilang sama seperti di putaran pertama gitu, ya ini berarti belum berjalan dengan baik, atau bisa dibilang kita masih dalam tahap awal-awal untuk mencoba eksperimen beberapa pemain yang cocok yang dimasukkan ke starting line up timnas Indonesia. Ya harapannya dua laga ya, apalagi nanti malam Bahrain tentu analisa taktikalnya berbeda lagi, karena kita tahu bahwa di leg pertama kan bukan leg putaran pertama 2-2 skor akhir kecolongan. Waktu itu ada faktor oke lah itu kita lupakan, tapi yang penting kita tidak usah bahas faktor non teknis ya kan, yang penting kita siap dulu lah. Kita siap itu 3 poin pasti akan kita dapatkan. Jadi meskipun nanti Bahrain akan kemarin drama lagi ya, minta keamanan supporter, ingin ya banyak alasannya ketika datang ke Indonesia, itu kan bagian dari cyber supaya kita ini juga ternyata tidak merasa siap untuk menggelar laga sebagai tuan rumah. Nah, tentu hal itu juga harus dipahami bahwa mental para pemain kita ini siap, tidak seperti yang dibilang Patrick Kluivert bahwa selain dari based on performance pemain yang di liga masing-masing, tentu kesiapan mental menjadi faktor utama pada pertandingan besok melawan Australia dan melawan Bahrain. Ya ya, soal ya kesiapan pemain ya kita sangat mepet itu. Sebenarnya aku terpikir sedikit nih soal Kevin Dix nanti dini hari Jumat pagi ya waktu Indonesia itu masih harus menghadapi Chelsea di London. Begitu setelah akhir pekannya juga masih bermain di Copenhagen, baru kembali dia terbang ke Australia. Sebelumnya ini kan Max Hilgers kayak gitu ya, Max Hilgers dia waktu masih FC20 masih bermain di Europa League, masih ada kok kesempatan untuk lolos ke 16 besar. Saat itu Max Hilgers juga sangat sibuk dan akhirnya FC20 kan nggak lolos, dan baru-baru ini Max Hilgers memberikan statement bahwa akhirnya dia merasa fresh dengan jadwal yang sekarang sudah nggak begitu padat, akhirnya dia bisa fokus dan terutama bisa fokus di timnas. Ini suatu dilema yang sangat itu ya. Satu sisi kita pengen pemain kita timnas di Eropa tuh nggak hanya bermain di liga domestik tapi juga bermain di antar klub di Eropa, sepertinya halnya si Kevin Dix juga di Copenhagen, juga mungkin Sandy Walsh ya di Liga Champions Asia. Tapi hal itu justru jadi bumerang kadang-kadang. Pemain dilatih contohnya Max Hilgers, mudah-mudahan Kevin Dix nanti
bisa fit ya, melawan Chelsea tidak ada cedera seperti kemarin, begitu melawan besoknya di weekendnya bisa fit dan akhirnya bisa bergabung juga kondisinya fit prima